Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi dari NIM 19.035.11.00.017 dan admin Tamhida SS dari 19.035.11.00.50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai domestikasi ikan sidat dengan nama ilmiah Anguilla sp. Untuk memenuhi mata kuliah domestifikasi biota perairan. Nah, masuk ke pembahasan ya mengenai status IUCN. Ikan sidat masuk dalam kriteria daftar merah dalam IUCN karena indeks penangkapannya yang tinggi. Ikan sidat juga terdaftar dalam lampiran 2 CITES atau Konservasi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang terancam punah. Nah, perdagangan internasional ikan sidat dapat mengancam penurunan dan stok ikan sidat yang ada di alam. Pada tahun 2014, ikan sidat masuk ke dalam spesies terancam punah kritis menurut IUCN. Nah, maka dari itu ikan sidat ini perlu akan domestikasi untuk keberlanjutan kelestarian ikan sidat itu sendiri. Terus untuk metode domestikasi yang digunakan, yang pertama itu persiapan wadah pemeliharaan ya. Wadah yang digunakan untuk pemeliharaan ikan sidat ini berupa 9 akuarium dengan sistem reskulasi. Ukuran akuarium yang digunakan itu adalah 60 x 40 x 40 cm kubik dan air pemeliharaan diisi setinggi 30 cm. Air yang digunakan telah diendapkan terlebih dahulu selama 3 hari. Sistem reskulasi yang telah selesai disusun kemudian dijalankan selama 4 hari. Setelah diisi air ke dalam akuarium, ditambahkan garam sebanyak 216 gram ke dalam 72 liter air untuk mendapatkan salinitas air 3 ppt. Yang kedua yaitu penebaran benih. Benih sidat yang digunakan dalam penelitian ini memiliki bobot 0,5 sampai 0,15 gram per ekornya yang berasal dari hasil tangkapan alami di Kuala Bubon, Kabupaten Aceh Barat. Benih diaklimatisasi terlebih dahulu sebelum ditebar. Penebaran dilakukan setelah 4 hari stabilisasi sistem reskulasinya. Yang ketiga yakni pemeliharaan ikan. Nah, penelitian ini dilakukan selama 60 hari masa pemeliharaan. Selama penelitian dilakukan pengelolaan air dan pakan serta pengambilan contoh sangat diperhatikan di sini. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas air. Nah, pengelolaan kualitas air dilakukan dengan penyiponan setiap sebelum pemberian pakan dan pergantian air yang dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Sebanyak 40% per hari. Untuk mengetahui kualitas air dilakukan pengukuran parameter kualitas air. Parameter suhu dan pH diukur secara in situ setiap pagi dan sore hari. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan pakan. Pengelolaan pakan yang diberikan sesuai dengan perlakuan pada masing-masing unit pemeliharaan benih ikan sidat dengan memberikan pakan berbeda, yakni perlakuan 1 campuran larva Chironomus sp dan pelet, perlakuan 2 yakni campuran udang dan pelet, dan perlakuan 3 yaitu campuran cacing sutra dan pelet. Pakan diberikan 3% dari biomasa per hari dengan frekuensi pemberian pakan 4 kali dalam sehari. Nah, yang selanjutnya yakni pengambilan contoh. Pengambilan contoh dilakukan setiap 10 hari selama periode penelitian. Contoh ikan diambil untuk dilakukan pengukuran panjang, bobot per individu untuk ikan guna mendapatkan hasil parameter biologi. Contoh ikan diambil sebanyak 30 ekor pada setiap ulangan dalam perlakuan itu sendiri. Analisis keberhasilan domestikasi ikan sidat. Hasil domestikasi menunjukkan bahwa benih ikan sidat yang berasal dari Kuala Bubon mampu bertahan hidup dan tumbuh dengan baik pada wadah budidaya. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada perlakuan P3, yakni pemeliharaan dengan pemberian pakan campuran pelet dan cacing sutra.
baik pada hasil derajat kelangsungan hidup, laju pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan biomasa, dan konversi pakan, dibandingkan perlakuan P1 dan P2 yang diberi pakan campuran pelet dengan larva Chironomus sp maupun campuran udang. Pengelolaan kualitas air. Kualitas air selama proses domestikasi berada pada kisaran normal dan sesuai dengan kriteria pemeliharaan ikan sidap. Kualitas air selama proses domestikasi terjaga karena adanya pengelolaan kualitas air yang baik. Air pemeliharaan dilakukan pergantian sebanyak 40% setiap harinya dan selalu dilakukan penyiponan setiap sebelum pemberian pakan. Dari hasil proses domestikasi ikan sidap ini dilihat dari kelangsungan hidup dan kualitas air menunjukkan bahwa respon positif dari upaya domestikasi ikan sidap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tunggu video-video selanjutnya.